Dan kita akan kembali berdialog bersama Tuan Guru Bajang, pemirsa. Pak Tuan Guru Semua Bajang, partai-partai Pak Tuan Guru Bajang masih bersama kami. Ya, Lista. Oke. Tadi saya lanjutkan pertanyaannya untuk Indonesia sendiri, kira-kira kapan tepatnya untuk bergabung bersama Turki dan Yordania agar mendesak pengadilan internasional untuk menyeret Israel karena kejahatan perang mereka? Saya pikir itu sudah bisa dimulai ya, karena memang bukti-buktinya itu terlalu kasat mata, terlalu banyak bukti-bukti keras ya, hard evidence di lapangan ya, yang bisa disaksikan oleh siapapun ya, bahwa ini bukan klaim yang disampaikan Israel, mereka mengejar para pejuang Hamas, tapi ini suatu upaya untuk membinasakan ya, manusia, ya, masyarakat, rakyat yang tinggal di satu area tertentu dengan tanpa memandang bulu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua dihabisi, semua dibom, bahkan rumah sakit juga, bahkan ambulan juga. Ya. Jadi ambulan, rumah sakit, semua instalasi publik yang seharusnya itu dijaga ya, dan dilindungi oleh hukum internasional itu diabaikan. Jadi menurut saya semua persyaratan untuk mengajukan ya Israel dan para pemimpin Israel ke penjahat perang, ke pengadilan perang internasional itu sudah cukup ya. Jadi Indonesia sudah bisa menurut saya menyuarakan bagian dari formal diplomasi adalah menggalang dukungan untuk mengajukan pemimpin-pemimpin Israel sebagai penjahat perang di depan pengadilan kriminal internasional. Tuan Guru Bajang, kalau misalkan kita tarik mundur ke belakang dengan adanya konferensi Jenewa yang menghasilkan adanya hukum perang internasional ini, kita lihat sejak tahun, sebenarnya untuk awal konflik ini kan dari tahun 1917 lalu berkembang hingga akhirnya terjadi peningkatan populasi Yahudi pada tahun 1947 dari 33% dan menguasai wilayah Palestina yang awalnya masih sekitar 45%. Saat ini Israel sudah menguasai Palestina sebanyak 95% lahannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tak hanya Indonesia, maksud saya kenapa bangsa-bangsa internasional ini baru sadar, baru melek bahwa terdapat kejahatan perang yang dilakukan Israel, tapi kenapa baru saat ini kita menyerukan supaya pengadilan internasional menyeret Israel untuk bertanggung jawab? Sebenarnya Lista itu bukan kesadaran yang baru-baru saja. Jadi opini internasional ya, mayoritas negara-negara di anggota PBB sejak dulu ya, melalui Majelis Umum PBB itu berulang kali, udah nggak terhitung lah, mengeluarkan resolusi yang mengecam Israel dan menuntut Israel untuk menghentikan aneksasi, menghentikan penjajahannya di Palestina. Itu udah berulang kali, tapi Israel tidak peduli. Bahkan Dewan Keamanan pun itu juga berulang kali juga mengeluarkan resolusi yang mengikat ya kepada Israel terkait dengan masalah pendudukan Palestina. Memang kalau untuk Dewan Keamanan itu kita terus terang menyayangkan ya, bahwa ada satu negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, yang selalu ya mengeluarkan hak veto ketika ada satu usulan resolusi yang terkait dengan penjajahan Israel ini. Sehingga Israel akhirnya merasa bahwa dia punya protektor ya, dia punya pembela, dia punya penjaga ya, sehingga itu menyebabkannya merasa bebas untuk melakukan tindakan apapun, bahkan di luar batas kemanusiaan. Karena dia merasa bahwa ada negara yang pasti akan melindunginya dari resolusi di Dewan Keamanan yang sifatnya mengikat ya. Bedanya Dewan Keamanan dengan Majelis Umum, kalau Dewan Keamanan itu kita tahu kan mengikat ya. Nah di situ ada satu negara yang selalu membela Israel. Nah karena itu menurut saya juga Indonesia harus memperkuat diplomasinya juga untuk bicara dengan negara tersebut, itu Amerika Serikat, bahwa kalau begini terus Amerika Serikat dia sesungguhnya merugikan nama baiknya ya dalam jangka panjang ya di tengah bangsa-bangsa yang lain gitu. Kita tahu bahkan sekarang kan Lista ada negara-negara Amerika Selatan yang bahkan saking marahnya ya, kita tidak pernah dengar dulu mereka marah seperti ini. Sekarang mereka marah. Bolivia itu memutuskan hubungan diplomatiknya, Chili juga demikian, Kolombia juga demikian.
Turki menarik duta besarnya. Ini kemarahan-kemarahan yang belum pernah terjadi. Sehingga menurut saya, ya kalau boleh ya kepada Amerika Serikat tuh harus memikirkan jangka panjang kemaslahatannya katakanlah di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam ya, untuk lebih rasional dan proporsional melihat masalah yang ada. Jadi jangan membabi buta membela Israel. Jadi ya kami mendorong, kita semua mendorong Ibu Menlu yang luar biasa ya, kita kasih jempol 2, hebat luar biasa Ibu Menlu kita, itu selalu menyuarakan Free Palestine. Ya kami mohon Ibu Menlu tetap maksimal optimal untuk menyuarakan ini sebagai penyambung lidah kami bangsa Indonesia. Kami ingin saudara-saudara kami di Palestina itu hidup sebagai manusia yang bebas, mendapatkan kemerdekaannya seperti halnya kita semua di seluruh bagian di dunia ini. Hidup sebagai manusia yang merdeka dan memiliki martabat kemanusiaan kita. Hanya Indonesia, Australia, beberapa negara bagian di Amerika juga sudah mulai menyerukan protesnya dengan aksi kejam dari Israel, genosida terhadap warga Palestina. Ini di sisi lain, ini ada masyarakat Palestina yang harus kita perhatikan. Mereka perlahan-lahan sudah mulai tersisihkan ke jalur Gaza, dan untuk pemberian bantuan juga dibatasi. Mereka mengalami kesulitan. Ini kalau misalkan Anda melihat seharusnya Dewan Keamanan ataupun PBB ini seharusnya melindungi warga Palestina yang saat ini makin tersisihkan ini, seharusnya seperti apa? Paralel mungkin dari segi hukum, banyak negara yang mendesak mereka untuk segera menyelenggarakan pengadilan internasional, tapi ini ada warga Palestina yang harus kita lindungi. Nah ini kalau menurut Anda PBB ini seharusnya seperti apa untuk melindungi warga Palestina yang tersisa? Ya, begini, jadi terlalu banyak yang seharusnya tetapi tidak terjadi, Mbak Lista. Jadi pernyataan dari para pejabat resmi PBB sendiri menurut saya sudah tidak sesuai dengan marwah mereka. Ya. Misalnya Direktur Jenderal WHO menyampaikan bahwa dia sudah tidak sanggup melihat keadaan di Gaza misalnya. Padahal dari seorang Dirjen WHO kan bukan seperti itu harusnya yang dia sampaikan. Tapi dia harus memberikan pressure sekuat-kuatnya, demikian pula PBB sebagai induknya melalui Sekjen PBB menggunakan semua instrumen agar humanitarian aid itu bisa dapat sampai kepada masyarakat yang ada di Gaza. Kan di dalam semua konflik ya yang terjadi, berkat kita sekarang di dunia ini punya organisasi internasional namanya PBB, maka aspek kemanusiaan itu tetap dijaga. Tidak boleh masyarakat sipil itu menjadi korban. Ya. Dan kalau ada korban, maka mereka mendapatkan penanganan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PBB sendiri. Gitu. Jadi standar bantuan internasional, standar perlindungan kepada masyarakat sipil, standar perlindungan kepada non-kombatan yang tidak perang, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan seterusnya, itu kan PBB sendiri yang telah menetapkan. Tetapi sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan. Tadi Pak Mahfud sudah menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya ingin bantu banyak, ya, tapi kan masuknya ke Gaza itu ternyata dibatasi oleh Israel. Dan terhadap ini pun, ya tidak ada yang mampu menolak Israel. Ya. Jadi memang ini ada ketidakberdayaan yang sangat masif ya di masyarakat internasional ya terhadap perilaku barbar dari Israel ini, dan menurut saya ini titik awal ya untuk kita menghentikan segala macam kezaliman ya dan segala macam bentuk penindasan dan penjajahan yang ada di bumi Palestina. Mudah-mudahan usai episode ini ya, yang sangat pedih ini, yang sangat memilukan ini, kita bisa melihat Palestina yang merdeka insya Allah. Guru Bajang, tahan dulu karena pemirsa usai jeda, breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.